attention please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning teachers. Okay, how are you today? Fine, thank you. Okay, you're welcome. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, you're welcome. Okay, students, everyone, today is Tuesday on September 16, 2025. Jadi hari ini hari Selasa ya, tanggal 16 di bulan September. And today we will learn English lessons. Jadi hari ini kita bakal belajar bahasa Inggris ya, seperti biasa di jadwalnya. But before we are begin the lesson, tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, ada yang mau saya tanyakan dulu terlebih dahulu ya sebagai pembuka, yaitu are you having breakfast today? Yes. Udah? Semuanya udah sarapan? Yes. Sudah? Oke, baik. Saya mau coba tanya nih. Dinda, what did you eat for breakfast this morning? I eat fried rice. What? I eat fried rice. Apa tuh? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng? Yes. Oke, good. Nasi goreng lumayan lah ya, tapi sepertinya tidak terlalu sehat. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa nasi goreng nggak terlalu sehat? Karena because apa? Oiled. Di situ there is oil on fried rice. Jadi di fried rice itu ada minyak. Minyak sehat nggak? Tidak. Oke, next. Najma. What did you eat for breakfast this morning? I eat noodle this morning. Noodle? You eat noodles? Yes. Kamu makan mie? Najma makan mie? Yes. Aduh, kira-kira mie sehat gak ya? Tidak? Kenapa? Kenapa mie tidak sehat? Ada yang bisa jawab? Kenapa mie tidak sehat dimakan di pagi hari lagi ya? Karena ini faktor utamanya adalah mie itu adalah makanan instan. Setiap makanan instan atau fast food ya, itu rata-rata, dan bukan rata-rata, sudah jelas tidak sehat ya. Yang instan itu kurang sehat, kurang baik ya. Jadi kira-kira yang baik apa ya? Ada yang tahu makanan yang baik khususnya buat sarapan? Roti katanya, bread ya. Itu juga bagus roti. Kira-kira ada gak yang benar-benar membuat kita itu ketika makan sesuatu yang sehat itu kita jadi bugar, sehat, fit, nambah energi, semangat? Ada nggak? Apa kira-kira? Apa? Makan tikus? Oke, jadi menyangkut daripada pertanyaan saya hari ini, yaitu today we will learn English about healthy lifestyle. Ada yang tahu artinya apa? Healthy lifestyle. Apa? Gaya hidup sehat. Oke, good. 2 juta rupiah buat kamu. Nanti catat ya. Siapa yang bayarnya? Nanti Pak Dedi. Oke, jadi healthy lifestyle. Jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang healthy lifestyle. Atau tadi apa artinya? Gaya hidup sehat. Nah, before begin, sebelum dimulai, nanti saya bakal bagikan dulu one person one. Jadi nanti satu orang satu. Enggak satu sih, ini ada banyak. Jadi nanti ini bisa untuk materi ya. Jadi saya udah siapkan materinya tentang healthy lifestyle itu ya. Nanti ada materinya, nanti kita bahas bareng, kemudian nanti kalian boleh juga baca ya, dan kalau bisa ada yang baca ke depan satu ya, kalau bisa. Nanti saya jelaskan dulu. Sok ke belakang. Udah belum? Nih, maaf. Cukup gak? Udah dapat semua kertasnya? Lembar materi dan LKPD jawabannya ya. Baik, jadi di situ ada materi
tentang tadi healthy lifestyle, dan di hari ini selain daripada kita bakal mempelajari tentang bahasa Inggris yaitu dengan topik healthy lifestyle atau gaya hidup sehat, saya juga akan mengajak kalian semua untuk berpikir komputasional mengenai teks tersebut, yaitu nanti tugasnya kalian akan saya coba untuk memecahkan masalah daripada topik tersebut. Bisa ya? Paham? Insya Allah. Oke, jadi nanti pemecahan masalahnya kalian bakal bikin jadi beberapa kategori dari teks tersebut. Ini judulnya tadi adalah tentang gaya hidup sehat. Nanti ada apa saja di sana kita olah dan kita bakal coba buat pecahkan dan bentuk kepada beberapa kategori ya, supaya permasalahannya terpecahkan dan kalian juga bisa mempelajarinya gitu. Oke? Do you understand? Oke. Baik, untuk langkah pertama saya bakal coba contohkan ya, baca. Nanti boleh salah satu dari kalian atau nanti kita bikin kelompok ya. Jadi setiap perwakilan dari kelompok kalian boleh maju untuk membacakan teks tersebut ya, teks ini. Saya kasih contohnya terlebih dahulu. Oke, listen to me. Dengarkan. Healthy lifestyle. Gaya hidup sehat. Living a healthy life is important for everyone. Eating vegetables and fruits every day gives our body vitamins and energy. Drinking enough water keeps us fresh and active. Exercise such as jogging or cycling helps our heart stay strong. In addition, sleeping at least 8 hours every night make us ready for school or work. If we don't take care of our health, we may get sick easily. That is why we should build good habits from now on. Oke? Sekali lagi saya bacakan, tapi bakal coba sambil diterjemahkan juga ya. Nanti silakan disimak dan kalian harus bisa membacakannya masing-masing dari kelompoknya satu orang. Oke? Kelompok satu mana tadi? Ini ya? Ini kelompok satu, kemudian kelompok duanya ini, dan kelompok tiganya ini. Oke? Nanti pilih salah satunya ya. Baik. Saya bacakan sekali lagi ya. Living a healthy life is important for everyone. Jadi, hidup sehat itu penting bagi semua orang. Ya. Eating vegetables and fruits every day gives our body vitamins and energy. Jadi makan sayur, eating vegetables and fruits, dan buah-buahan every day, setiap hari, gives our body vitamins and energy. Jadi ketika kita makan sayur dan juga buah setiap hari, itu akan memberikan tubuh kita vitamin, asupan vitamin dan juga energi ya. Kemudian drinking enough water, jadi minum cukup air, keeps us fresh and active. Jadi akan membuat kita tetap segar dan juga aktif. Kemudian exercise, olahraga seperti such as jogging or cycling. Jadi seperti jogging. Jogging apa jogging? Lari kecil ya. Jogging itu berlari-lari kecil ya, biasanya di pagi hari atau sore biasanya ya. Kemudian cycling. Cycling, ada yang tahu cycling apa, Najma? Bersepeda, iya. Jadi bersepeda itu juga bagus ya. Itu adalah salah satu olahraga yang ringan dan gampang ya kita lakukan, dan itu juga bisa membuat kita tetap sehat. Kita lanjutkan, and then helps our heart stay strong. Jadi ketika kita jogging dan juga bersepeda, itu membantu jantung kita tetap kuat ya. In addition, selain itu juga ya, sleeping at least 8 hours every night. Jadi ketika kita tidur ya kurang lebih setidaknya 8 jam lah ya setiap malamnya, itu makes us ready for school or work. Jadi akan membuat kita selalu siap untuk bersekolah ataupun kerja ya, untuk orang tua kita
siap untuk bekerja. Untuk kalian, kita semua berarti siap untuk sekolah. Nah, selanjutnya, if we don't take care of our health, kalau misalkan kita tidak menjaga kesehatan hati kita ya, hati kita, mohon maaf, our health, tidak bisa menjaga kesehatan kita, we may get sick easily. Jadi kita mungkin akan gampang sakit. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak ngejaga kesehatan, contohnya tadi makan mie, makan nasi goreng terus paginya, ayo, itu mungkin kalian bakal ngerasa akan ada kalanya kalian cepet sakit, gampang sakit. Apakah ada yang demikian? Hari ini ada yang nggak masuk? Nah, mungkin salah satunya sakit, ya. Siapa tadi yang nggak masuk? Siti Ayu. Sakit semua. Iya, oke. Ya mungkin salah satunya, nah tadi ada yang makan nasi goreng ya. Kalian di pondok ya, semuanya makannya sama, nasi goreng. Ya mungkin salah satunya ya seperti itulah ya. Makanya kita harus bisa memilih makanan ya yang sehat-sehat. Oke, kita lanjutkan terakhir. That is why we should build good habits from now on. Jadi itulah mengapa kita harus membangun kebiasaan baik mulai dari sekarang gitu ya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas isi teksnya? Ya, sudah ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya siapa yang mau maju untuk membacakan? Satu orang aja ke depan. Kemudian nanti setelah itu kalian tadi akan saya coba buat untuk memecahkan permasalahan yang ada yang bisa kalian temukan dari teks pendek tadi. Ya. Jadi nanti di kertas yang udah dibagikan saya kasih itu nanti ada lembar LKPD-nya juga ya. Itu ada buat kalian isi beberapa pertanyaan dan juga untuk pemecahan masalah tadi. Oke, selain daripada itu juga nanti ada tugas di situ ya. Kalian diarahkan untuk coba merangkai atau membuat sebuah flowchart. Kalian tahu flowchart? Tahu. Oke, itu ada di informatika ya. Sebelumnya kita mungkin pernah mempelajarinya juga yaitu. Jadi ada kaitannya ke teks yang ada di sini. Oke. Jadi nanti kalian coba buat rangkaian pemecahan masalah ya, dan nanti juga ada tugas nanti kalian bisa baca detailnya, detail tugasnya yaitu membuat contoh flowchart sesuai daripada perintah yang ada di situ. Oke? Silakan, ada yang mau? Oke, jadi sebelum lanjut ke tugas yang tadi yang ada di LKPD, sekarang saya mau coba perwakilan satu kelompok baca satu ya. Jadi nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 dan selanjutnya terakhir adalah kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 1, Dinda. Di sini. Gak apa-apa, ya. Saya mau ke belakang. Yuk. Healthy lifestyle. Living a healthy life is important for everyone. Eating vegetables and fruit every day gives our body vitamins and energy. Drinking enough water keeps us fresh and active. Exercise, such as jogging or cycling, helps our heart stay strong. In addition, sleeping at least 8 hours every night makes us ready for school or work. If we don't take care of our health, we may get sick easily. That is why we should build good habits from now on. Finish? Dah? Oke, give applause for Dinda. Thank you. Oke, next. Kelompok 2. Siapa yang mau mewakilkan? Oke, Najma. Oke, Najma, kelompok 2. Healthy lifestyle. Living a healthy life is important for everyone. Eating vegetables and fruit every day gives our body vitamins and energy. Drinking enough water keeps you fresh and active. Exercise,
such as jogging or cycling, help our heart stay strong. In addition, sleeping at least 8 hours every night makes you ready for school or a work. If we do not take care of our health, we may get sick easily. That is why we should building good habits from now on. Okay, finish. Okay, thank you. Give applause for Najma. Thank you Najma. Terima kasih Najma. Oke, good. Ini nyambung ke sini. Gitu. Ya. Dah, sok. Silakan. Bisa? Yuk. Ya, 2. Ya, jadi nanti keterangan itu ditulis di sini ya. Nah, apakah ini sehat atau tidak? Kalau sehat tulisnya yang ini. Kalau ini tidak sehat. Nah, berarti nih yang ini. Kegiatan aktivitas kalian, habitual action. Silakan kalian perhatikan masing-masing dari pertanyaannya. Nanti ada yang harus kalian isi, yaitu dengan cara kalian pecahkan masalahnya dengan membagi, mengkategorikan. Jadi nanti akan ada beberapa kategori yang bisa kalian pilih. Nih. Ya, bebas. Jadi kalian isi yang ada di table ya. Jadi di situ ada jawaban yang harus kalian isi, worksheet table, dan juga ada flowchart. Itu ada flowchart challenge. Silakan kalian nanti buat flowchartnya masing-masing ya. Sesuai yang kalian tangkap dan pahami dari teks pendek tadi. Oke, alright. Jadi tadi barusan kita sudah beres mengerjakan LKPD ya, yaitu tugas-tugas daripada yang bersangkutan dengan topik kita pada hari ini, yaitu healthy lifestyle ya, atau gaya hidup sehat. Dan tadi kalian juga sudah mengerjakan salah satu contoh flowchart sederhana. Jadi kita membuat flowchart sederhana, yang mana flowchart tersebut kita buat daripada teks yang tadi kita pelajari dan pahami ya. Dan ini ada, saya pinjam boleh? Oke. Salah satu contoh dari kelompok 1 yaitu flowchart sederhana, yang mana ini adalah susunan yang ada, yang sudah disusun dan dikategorikan daripada teks yang kita pelajari hari ini. Antara lain, yang pertama ini adalah sebuah healthy lifestyle versi kelompok 1 ya. Kita bacakan ya. Ini yang pertama ada wake up early. Jadi kita pertama-tama bagaimana cara hidup sehat bisa dengan yang pertama, yaitu wake up early atau bangun awal. Oke, jadi kita harus bangun awal. Kemudian ada eat breakfast atau makan sarapan. Nah, itu jangan lupa ya. Dan sarapannya juga harus yang sehat-sehat, yaitu vegetables or fruits, sayur-sayuran, buah ya, itu bagus. Kemudian ada di sini katanya go to school, pergi sekolah. Dan yang selanjutnya ada study actively, berarti belajar dengan aktif. Kemudian ada do exercise in the afternoon, jadi kalian
boleh melakukan olahraga di sore hari. Kalau misalkan mungkin di sekolah juga ada ya senam. Nah, kalian di rumah mau di asramanya mau senam juga sore, silahkan ya, bagus. Kemudian ada eat vegetables and fruits. Jadi kalian boleh menyempatkan waktunya buat makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Terserah, yang penting kalian bisa pilih juga ya yang mana buah dan juga sayur yang baik untuk kita. Kemudian yang terakhir di sini susunannya adalah sleep early atau tidur awal. Gitu. Ini adalah salah satu contoh gaya hidup sehat, pola hidup sehat yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Yang mana ini digambarkan dengan flowchart sederhana dari kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mau coba tanya terkait tadi pembelajaran tadi, dan ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian, yaitu terkait kegiatan yang akan kita lakukan di besok. Jadi apa kegiatan yang harus dimulai pada esok hari? Kira-kira apa? Dari kesimpulan tadi yang sudah dibikin dari contoh flowchart, kira-kira apa yang bisa kita mulai untuk bisa hidup sehat di esok hari? Bangun pagi. Kemudian ada lagi wake up early. Kemudian ada eat vegetables and fruit. Ya, oke. Jadi kita bisa makan sayur-sayuran dan juga buah ya. Ada lagi? Do exercise atau melakukan olahraga. Dan mungkin yang terakhir adalah kita harus bisa sleep early atau apa namanya? Tidur awal gitu. Jangan bergadang gitu ya. Oke. I think that's all for today. Saya rasa itu saja ya untuk hari ini. Thank you very much for your attention today. Jadi terima kasih atas waktu dan perhatian kalian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat, jangan lupa olahraga. Dan see you tomorrow. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.